Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Moms and Dads. Halo, senang sekali nih malam ini bisa bertemu lagi dengan Moms and Dads di Instagram Live Dokter Anakku bersama Dr. Delia Widasmara, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, subspesialis dermatologi tropis. Nah, sebelum Moms and Dads kita mulai Instagram Live hari ini, perkenalkan saya Dr. Gidi Adibia yang akan memandu kegiatan Instagram Live hari ini dengan Dr. Lala. Moms and Dads pasti udah pada tahu ya tentang tema yang akan dibawakan Dr. Lala hari ini, yaitu kapan si kecil mesti diberi sunblock dan baby toilet rice lainnya. Nah, sebelum kita mulai, Moms and Dads yang mungkin baru gabung, mungkin ada yang udah tahu, mungkin juga ada yang belum tahu nih tentang siapa sih sebetulnya Dokter Anakku Official. Jadi Dokter Anakku Official ini, Moms and Dads, adalah sebuah platform yang bergerak di bidang edukasi seputar kesehatan, nutrisi, serta tumbuh kembang bayi dan anak melalui konten-konten yang disajikan di Instagram, Facebook, dan website, serta melalui webinar, Instagram Live, kemudian ada kuliah WhatsApp yang didukung oleh komunitas dokter spesialis anak, dokter spesialis gizi, dokter spesialis kulit dan kelamin atau dermatologi, venerologi, dan estetika, kemudian dokter obstetri dan ginekologi, ada dokter mata anak, dan kemudian ada juga psikolog anak, dokter gigi anak, dan masih banyak lagi tenaga medis lainnya yang bergabung yang akan memberikan edukasi-edukasi kesehatan untuk moms and dads di rumah. Oke, untuk malam ini di Moms and Dad dengan tema yang sangat keren, kapan si kecil untuk diberi sunblock dan baby toilet rice lainnya, kita punya narasumber yang pastinya juga sudah expert di bidangnya nih Moms and Dad. Nah, pasti udah penasaran, udah nunggu-nunggu banget untuk narasumber kita hari ini. Nah, sebelum kita undang, aku perkenalkan terlebih dahulu nih Moms and Dad. Narasumber kita hari ini Dr. Delia Widasmara, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Beliau hari ini pasti juga udah siap nih memberikan materi untuk Moms and Dads. Nah, beliau lulus sebagai dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur pada tahun 2006. Kemudian beliau juga melanjutkan pendidikan dokter spesialisnya tahun 2011 di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan menyelesaikan program studi doktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga juga. Dan tahun 2018 beliau mendapatkan gelar Fellow of the Indonesian Society of Dermatology and Venerology atau FINSDV dari Perdoski, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Tahun 2020 beliau mendapatkan gelar konsultan sebagai konsultan atau kita biasa sebut di belakangnya ada dalam kurung K ya, Moms and Dad. Untuk informasi, ini adalah konsultan dari Kolegium Dermatologi Venerologi Indonesia, dan tahun 2021 mendapatkan gelar Fellow Asian Academy of Dermatology and Venerology atau FAADV dari Asian Academy of Dermatology and Venerology. Kalau mengenai publikasi dan penghargaan ini sudah banyak sekali Moms and Dad, dan beliau sudah sangat banyak mahakaryanya di bidang dermatologi, venerologi, dan estetika. Nah, saat ini beliau bertugas sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, juga menjadi Kepala Instalasi Promosi Kesehatan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Kemudian masih banyak lagi jabatan-jabatan yang diampu oleh beliau saat ini. Beliau juga sebagai Wakil Bidang Medsos dan Edukasi Masyarakat PBID dan juga Ketua KSDSI atau Kelompok Studi Dermatologi Sosial Indonesia dari Perdoski. Dan beliau juga pemilik dari Pusat Kesehatan Kulit dan Kelamin LB Klinik dan Skin Level Klinik Malang. Yang pada hari ini nih, kalau Moms and Dads bertanya dan pertanyaan yang menarik serta dipilih, akan mendapatkan satu giveaway, yaitu sunscreen untuk anak dari Albe Clinic ya. Oke, kalau gitu mari kita undang ya Dokter Delia. Apakah beliau sudah di-invite? Kita tunggu. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Iya, dokter hari ini, malam ini? iya, Baru pulang praktek ya? sehat. Iya, mm-mm. Semangat sekali nih Dokter Lala, kayak udah siap ya dok ya memberikan materi hari ini. Mungkin mau menyapa dulu nih dok, Moms and Dads yang sudah bergabung Iya, dok.
Halo, selamat malam, Moms and Dad. Oke, makasih nih Ya, Dokter Lala nih udah mm, malam ini ya dok ya. Hari ini ya, nih temanya juga cukup menarik ya dok ya, karena kayaknya hal-hal ini sering sekali nih dok menjadi pertanyaan moms and dads nih untuk mempersiapkan peralatan-peralatan perawatan kulit bayi dan anak nih dok. Kalau gitu mungkin kita boleh coba mulai ya dok ya untuk ya, kegiatan oke, Instagram ini ya, nih dok. ya, boleh, Karena boleh. sepertinya udah banyak sekali Mom Sendet yang juga mengajukan pertanyaan yang sudah ingin berdiskusi nih dengan dokter. Iya, boleh, Nah, boleh. Mm-mm. mungkin dokter mau memberikan pembuka sedikit nih dok tentang tema kita hari ini. Iya, Terutama mm-mm. tentang sunblock ya dok ya yang sekarang sedang booming ya dok ya dan Booming juga ya. Mm-mm. dibicarakan nih dok. Seperti apa sih dok sebetulnya apa itu sunblock dan mungkin fungsi dan kepentingannya itu seberapa penting gitu dok untuk bayi dan Iya, anak dok. jadi sunscreen atau sunblock ya itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Kalau sunblock itu dia langsung mengeblok langsung ya kalau dari sinar ultraviolet. Kalau sunscreen itu dia kayak fungsinya tuh kayak kita tahu kayak spons kayak busa. Nah, dia meresap gitu. Nah, sebenarnya sunscreen atau sunblock ini sangat penting untuk digunakan di kulit kita gitu. Mulai dari usia 6 bulan itu kita sudah boleh. Jadi bukan kita loh anak kecil kok udah pakai skincare misalnya kayak gitu. Enggak kayak gitu. Jadi memang usia 6 bulan FDA atau di Amerika itu memang sudah diwajibkan pakai sunscreen. Apalagi kita yang Asia seperti ini ya, yang sinar matahari gitu, istilahnya seperti itu. Jadi emang harus sudah memperhatikan kesehatan kulit gitu untuk anak-anak dan bayi kita. Baik dokter. Nah, jadi tadi ya dok ya ada sunblock dan ada sunscreen itu dua hal yang berbeda tapi sama-sama penting ya dok ya untuk Iya, bayi dan fungsinya sama untuk melindungi dari sinar matahari itu. Heeh. oke baik dok. Ini kalau kita bicara sunscreen atau sunblock Mm-mm. nih familiar dengan SPF gitu kan ya dok ya. Nah mungkin Mm-mm. mau tahu juga nih dok sebetulnya SPF itu apa sih dok? Kemudian SPF berapa sih yang sebetulnya dianjurkan untuk bayi dan anak gitu dok? Sun Silahkan dok. Sun protection factor itu adalah daya untuk melindungi dari kulit kita. Kalau di kalau di Asia ini kita biasanya menganjurkan yang 30 ke atas, ya. Jadi kalau yang percuma beli yang mahal-mahal terus 15 gitu misalnya. Loh, kenapa kok nggak boleh yang 15 misalnya kayak gitu kan ini udah mahal mahal dok produknya. 15 SPF aja deh 15 SPF, tapi kan itu buat di Eropa, misalnya kayak gitu kan. Nah, itu memang nggak bisa ya. Jadi kalau di Asia minimal ya kita pakai yang 30 kayak gitu. Itu sih apa namanya? Perumpamaannya seperti itu. Jadi itu sangat penting untuk diperhatikan. Dan kalau misalnya nggak cuman sekali, jadi nanti kita bicarakan di belakang sih ya, kalau misalnya ada itu kena air atau misalnya mau berenang, nanti ya di-apply ulang atau dipakai lagi gitu sih. Oke, baik dokter. Jadi Mm-mm. SPF ini bukan sembarang yang penting ada SPF ya dok ya, tapi tadi ada Mm-mm. apa yang memang efektif gitu dok. Iya. Nah, kalau selain SPF sendiri dok, kira-kira dari sunscreen atau sunblock ini hal-hal apa sih dok yang perlu diperhatikan yang bisa membuat si sunblock atau sunscreen yang kita miliki ini tidak efektif gitu dok diberikan untuk bayi dan anak? Silahkan dok. Maksudnya ini ya, yang harus diketahui bahan-bahan itu yang harus dihindari maksudnya ya, yang Iya, nggak boleh. begitu. Yang nggak yang nah misalnya nih kan kita udah sering ya kalau misalnya di TikTok atau gimana kita sering dengar yang namanya oxybenzone atau kita dengar yang namanya ya kan ya itu kita harus tahu bahwa kenapa sih oxybenzone tuh nggak boleh ya kan karena dia memiliki efek hormon disruptor tuh apa sih berdampak pada efek hormon ya kan jadi itu harus dihindarin. Terus kemudian paraben. Paraben. Terus kok banyak sih masih sunblock yang ada parabennya. Nah, tapi kita harus tahu.
kadar amannya berapa? 4. Kalau 4% itu ya aman-aman aja gitu. Kalau yang 4%. Jadi kita harus tahu juga bahwa kalau yang kadar aman itu sekian gitu. Terus kemudian nanti kalau ada alkoholnya, ya kan? Kalau alkohol itu kita juga harus tahu juga bahwa ada yang bikin alergi, misalnya kayak gitu. Alergi itu kan bikin kulit bayi itu kering ya, misalnya kayak gitu. Itu yang harus kita ketahui bahwa bahan-bahan seperti itu yang harus kita hindari ya, hindari, hindari atau nggak apa-apa, tapi persenannya harus yang aman. Seperti itu. Terus misalnya bayi itu kan agak sensitif ya. Misalnya dia ada mineral oil. Mineral oil tuh boleh apa enggak gitu kan. Kalau mineral oil tuh dia biasanya menutup pori-pori ya, Mbak. Jadi dia menutup pori-pori, terus kemudian nanti kulit itu dia tidak bisa bernapas dengan baik. Nah, ini harus kita tahu bahwa ini kulit si bayi ini kering atau apa namanya, kan kulit bayi itu kan sangat tipis terus gampang merah ya kan. Nah, ini kita harus tahu. Terus kita sensitif dan rentan. Kita harus memilih produk itu dengan baik. Terus sunscreen ini harus diberikan ke bayi itu kapan gitu kan? SPF 30, terus kemudian diaplikasikan tuh dia itu 15 sampai 30 menit misalnya sebelum keluar rumah ya, terus di ujung telinga sampai ke belakang leher seperti itu. Jadi itu harus diperhatikan semua. Jadi nggak cuman muka aja ya. Jadi kalau uh, bayi gitu ya, setelah saya pakai sunscreen mungkin dia bisa misalnya panas gitu bisa dipakaikan topi juga karena kan dia kulitnya masih sensitif. Jadi nggak cuman sunscreen aja. Itu sih yang perlu diperhatikan gitu. Oke, baik dokter. Jadi banyak juga hal-hal yang harus dilihat ya dok ya sebelum memilih jenis sunscreen dan bagaimana cara penggunaannya. Mm-mm. Nah nih dok, mungkin banyak juga masih moms and dads yang masih berpikiran seperti tadi dokter Delia bilang ya dok, kok udah pakai sunscreen masih bayi dan anak gitu ya dok. Nah Mm-mm. sebetulnya apa sih dok bahaya-bahaya yang mungkin akan timbul atau yang sebetulnya tidak kita inginkan nih dok pada bayi dan anak kalau misalnya tidak menggunakan sunscreen secara baik dan benar gitu dok. Di kemudian hari ada efek-efek apa sih dok yang mungkin akan ditimbulkan gitu. Kalau nggak pakai sunscreen, ya kalau kita nggak pakai sunscreen kan pasti nanti efek jangka pendek ada efek jangka panjang. Kalau efek jangka panjangnya nanti bisa untuk efek jangka panjang kan pasti ke aging ya. Kan dia aging kan untuk ke efek aging. Kalau efek jangka pendeknya kan dia bisa sunburn, terus kan merah kulitnya. Kalau untuk sunscreen sih saya rasa itu. Kalau kita kan sekarang nggak cuman ngomongin sunscreen ya, Iya, untuk baby toilet yang lain kan juga ya. Jadi kalau betul dok. misalnya kalau ngomongin yang lain mungkin yang perlu dihindari ya parfum-parfum itu juga apa namanya perlu dihindari ya, parfum-parfum terus kemudian wangi-wangian yang apa namanya yang biasanya ibu-ibu itu senang ya kan, ibu-ibu itu senang untuk milih-milih gitu ya, milih-milih itu kenapa sih kok nggak boleh gitu kan? Karena karena kulit sensitif bayi ya kan, kulit bayi itu kan sensitif, terus kemudian ini bisa karena pewangi buatan, terus kemudian bisa menjadi bahan karena ada bahan iritan kan gitu. Biasanya dia kan menyebabkan ruam, terus gatal-gatal gitu. Terus yang kedua itu ada potensi zat kimia yang berbahaya kayak yang saya sebutkan tadi ya. Yang kedua terus bisa juga dia mengganggu sistem pernafasan ya kan, wangi-wangian gitu ya. Wangi-wangian gitu ya. Terus kemudian dia aroma kuat dari parfum itu biasanya dia juga mengganggu sistem pernapasan. Jadi penggunaan parfum terus kemudian baby cologne atau bahan kimia lain itu biasanya perlu dihindari pada usia-usia awal biasanya Mbak Dokter Gigi ya. Pada dasarnya kulit bayi itu mudah sekali soalnya menyerap apapun bahan yang dioleskan. Nah, bahan yang dioleskan, bahan yang diberikan itu sangat
gampang sekali untuk diserap gitu. Jadi dia gampang, jadi mudah banget dia itu teriritasi gitu. Oke, baik Iya, dokter. Iya, gampang oke, banget jelas ya. untuk teriritasi. Oh iya, Gampang oke, banget, agak sedikit ya dok. agak sedikit terjeda ya. Ya Iya kan? dok. Terus kalau misalnya pakaian bayi nih dicuci bareng sama pakaian dewasa, misalnya kayak gitu ya, dipastikan deterjen yang digunakan itu bebas gitu, bebas dari zat pewarna, jadi zat pewangi juga. Itu hal-hal seperti itu tuh harus diperhatikan juga gitu, Dokter Judi. Jadi hal-hal seperti itu, hal-hal kecil seperti itu harus diperhatikan karena nanti akan jadi ini bikin kulit bayi iritasi. Gitu sih. Oke, baik Mm-mm. dokter. Walaupun kayaknya nih kalau baby toilet yang lain ini kan juga sering sekali jadi hampers utama gitu ya dok ya. Kalau Mm-mm. bayi-bayi baru lahir tuh banyak sekali gitu ya dok ya. Ternyata Mm-mm. itu juga harus diperhatikan betul-betul komposisinya ya dok ya. Karena Mm-mm. uh, kadang-kadang mungkin alih-alih mau bikin bayi wangi, jadi harum, tapi malah bikin iritasi gitu ya dok ya. Nah Mm-mm. ini udah cukup banyak juga nih dok pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Mungkin kita boleh mulai jawab-jawab dokter sekalian Ya, nanti boleh, bisa boleh. tanya ya Mm. dok ya. Oke, kita mulai dulu untuk pertanyaan yang sudah masuk di Instagram Live nih dok. Ya. Yang pertama, ada anak usianya 8 bulan dokter. Mm-mm. Izin bertanya nih, waktu paling baik jika bayi berjemur itu jam-jam berapa dok? Dan apakah saat berjemur itu harus menggunakan sunblock dan sunscreen? Dan kemudian area mana saja dok yang harus digunakan? Apakah hanya cukup di wajahnya saja? Silahkan dokter Delia. Kalau berjemur itu kan tujuannya untuk pembentukan vitamin D. Jadi tidak justru tidak memakai sunscreen. Ya, baik. Jadi sunscreen itu tujuannya kan untuk melindungi dari sinar matahari. Kalau berjemur itu kan tujuannya untuk pembentukan vitamin D, kemudian tujuannya untuk sinar matahari. Dan jamnya adalah di bawah jam 10. Di atas jam 10 itu kita sudah harus pakai sunscreen sampai jam 4 sore. Itu sudah harus walaupun mendung gitu. Yang dipakein ya yang terlihat ini, yang terlihat apa yang enggak ini apa buka terus kemudian ini punggung terus belakang telinga itu harus terlindungi semua. Jadi kalau tujuannya berjemur itu untuk pembentukan vitamin D terus untuk apa namanya itu kalau tujuannya berjemurnya untuk itu ya tidak pakai sunscreen karena tujuannya kan untuk sinar mataharinya gitu kan. Kalau misalnya sunscreen itu untuk melindungi dari sinar matahari. Itu sih. Kalau tujuannya untuk mengambil kesehatan sinar matahari ya nggak pakai sunscreen gitu. Kalau sunscreennya yang dipakai, kalau berjemur ya di bawah jam itu. Kalau yang di atas itu untuk keluar rumah, yang di atas jam 10 itu sampai jam 4 sore gitu. Tapi kalau Baik, dok. tujuannya untuk jalan-jalan, misalnya jam 9 pun harus pakai sunscreen. Jadi tergantung tujuannya gitu. Oke, Kalau dok. tujuannya berjemurnya untuk itu tadi ya jangan pakai sunscreen dong, kan tujuannya untuk sinar mataharinya ya, Supaya vitamin dapat D-nya. diserap Iya gitu ya dong. dok ya. Uh, Oke. Baik, mudah-mudahan jelas ya Mams ya. Ini lagi yang bertanya, malam dok, izin bertanya, anak saya sejak umur 6 bulan sudah selalu diberikan sunscreen jika keluar rumah dong. Tetapi kalau keluar rumahnya menggunakan mobil dan tujuannya ke mall atau tempat yang tertutup, apakah tetap harus menggunakan sunscreen dok? Kemudian boleh dijelaskan dok, apa tujuannya jika penggunaan sunscreen tetap digunakan di ruangan tertutup yang tidak terkena sinar matahari? iya, Silahkan sebenarnya dokter. iya kalau pada apa di jurnal yang saya baca di India ya, jadi ada suatu penelitian di dalam rumah itu walaupun dia di dalam rumah tapi dia ada kaca di situ sinar matahari tetap masuk ya. Jadi tolong walaupun di dalam rumah ataupun dia cuman main-main sedikit itu tetap dipakai
sunscreen-nya. Kecuali benar-benar dipastikan bahwa di rumah itu dia hanya di kamar saja, tidak apa namanya ya benar-benar yang nggak dia tertutup gitu ya maksudnya ya. Dan ini nyeleneh sedikit ya, maksudnya yang di jurnal itu juga kalau kita memasak atau kita terkena uap panas itu juga eh, kalau kita sudah misalnya ini ngomongin dewasa ya nggak anak-anak itu memperburuk eh, adanya melasma atau flek ya apa namanya moms and dad kalau misalnya lagi nonton. Jadi kesimpulannya, walaupun di dalam rumah, kalau misalnya itu sinar UV masuk, jadi harus tetap menggunakan tabir surya. Kalau misalnya anak-anak itu dipastikan dia tidak terkena ini misalnya dalam ruangan, benar-benar dalam ruangan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau di mobil pun, walaupun ada kaca mobil, kaca film, itu tetap terkena. Jadi tetap pakai tabir surya. Tujuannya ya melindungi dari sinar matahari, karena sinar matahari itu memang sehat kalau misalnya yang di bawah jam itu tadi ya. Kalau misalnya di atas jam itu, di atas jam itu penuaan, terus kemudian yang kedua bisa apa? Destruksi ya, kering nanti kulitnya. Itu sih, jadi kerugiannya itu jangka panjang. Sebenarnya anti-aging atau anti penuaan yang paling murah ya sunscreen ini gitu. Jadi tidak usah apa namanya beli atau mahal-mahal merawat. Ini ada pertanyaan nih dokter tentang baby toilet sekarang, dok. Mitos atau fakta dokter jika produk-produk baby toilet yang mengandung bahan herbal itu lebih aman untuk kulit dibandingkan dengan yang mengandung bahan-bahan kimia? Silahkan Mm-mm. dokter. Sebenarnya mitos ya. Jadi kalau bilang herbal lebih aman daripada bahan kimia gitu ya. Jadi sebagian besar produk yang toiletries itu ya, itu bahan herbal itu harus diuji ketat sebenarnya. Jadi ada tiga sih yang bisa ngomong menjamin itu keamanannya mungkin ya, terus kemudian regulasinya dan reaksi individunya. Mungkin kalau aku ngomong tentang keamanannya ya, banyak bahan herbal yang dapat menyebabkan itu reaksi alergi dan iritasi pada kulit. Mungkin aku bisa kasih contoh bahan-bahan herbal yang aman gitu untuk kulit dan anak. Contohnya ya, lavender misalnya. Lavender itu aman, jadi dia meredakan iritasi untuk kulit ya. Terus kemudian chamomile. Chamomile itu menenangkan gitu. Terus kemudian ada lagi contoh aloe vera. Itu bisa juga bahan-bahan herbal, contoh bahan-bahan herbal yang menenangkan. Terus kemudian calendula itu oke ya. Tapi tetap yang paling aman itu kalau produk-produk tersebut itu sudah ber-BP POM gitu ya. Gitu sih. Cuman apa itu adalah contoh-contoh herbal yang aman gitu Mbak Gigi. Oh, Terus kalau tentang regulasi ya bahan-bahan kimia yang sudah diregulasi itu tetap kita harus tahu bahan-bahannya yang sudah ber-BP POM, yang sudah konsumen itu harus tahu. Jadi ada beberapa negara kan aturannya kan yang sangat ketat. Kalau kita kan ya berdasarkan testimoni aja kayaknya sudah aman gitu kan ya. Ya itu, tapi kita tuh harus tahu bahwa fungsi-fungsinya tuh ya tetap yang saya bilang tadi calendula, terus kemudian ada lavender, ada aloe vera gitu ya. Nah, itu. oke. Itu sih, terus kemudian ada reaksi dari individu. Jadi setiap individu itu kan punya reaksi alergi masing-masing. Ya, itu kalau misalnya saya alergi, Mbak Jidi nggak alergi, itu bisa juga. Itu sih, jadi tiga itu sih yang paling nggak untuk memenuhi syarat dia bisa menerima produk herbal itu atau enggak gitu. Oke, baik dokter. Jadi mungkin kurang lebih maupun herbal ataupun yang kimia, Moms and Dads bisa cari yang sudah ber-BPO, BPOM, BPOM ya dok ya. Jadi
sampai belibet nih ngomong BP POM. Heeh. Terus supaya lebih jelas gitu ya dok ya, sudah ada badan tersendiri di Indonesia nih Mams and Dad yang bisa mensertifikasi itu gitu ya dok ya. Hmm. Kalaupun tadi ada bahan-bahan herbal yang tadi disebutkan dokter Dela itu hanya sebagai contoh ya dokter Lala ya, yang mungkin terbukti aman. Nah baik nih dok, sekarang kita lanjut lagi ya dok ya, pertanyaannya nih masih Boleh. nih dok. Nah ini masih banyak nih dok anak-anak yang katanya jika digigit binatang atau jatuh Mm-mm. misalnya kemudian pilihannya dioles dengan minyak-minyakan yang sering beredar nih dok. Ada minyak Mm-mm. lebat, terus ada minyak yang di bintang-bintang nih dok, Iya, seperti yang udah iya, iya. beredar gitu ya dok ya. Itu bagaimana Iya, dok? iya, iya, Apakah iya. berbahaya dok? Gitu, silakan dokter. Penggunaan kayak minyak, iya, 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 minyak itu terus, jadi dia tuh biasanya ada kayak respon alergi gitu ya, dokter. Jadi ada respon alergi, terus beberapa orang mungkin ada yang alergi gitu kan. Terus biasanya ada juga yang dikonsumsi ya. Ya, jadi itu tidak aman untuk dikonsumsi sebenarnya. Jadi minyak tawon, terus kemudian minyak itu yang di bintang-bintang itu tidak ditujukan untuk dikonsumsi ya. Terus kemudian itu juga sebenarnya aku pernah juga menggunakan itu untuk Mohon maaf. mm, terus yang kita ini memang tidak ada bukti ilmiah yang kuat memang. Jadi dia berdasarkan testimoni ya, sekali lagi kan memang tradisional, tapi emang tradisional itu kan ada tempatnya juga di sini. Tapi jangan lupa mengkonsultasikan sama dokter. Jadi untuk mengobati gigitan binatang itu luka ringan sebaiknya menggunakan metode medis yang sudah apa namanya yang jadi membersihkan luka dengan air gitu kan, bersihkan luka dengan air bersih dan sabun, kemudian mengoleskan antiseptik kalau misalnya dia sangat kotor, itu kemudian diperban gitu ya, diperban steril jika diperlukan. Itu kan yang misalnya itu yang gold standard atau yang biasanya dilakukan kan itu ya, yang biasanya dilakukan kan itu gitu ya. Jadi yang perlu kita tahu sih ya, kalau kandungan-kandungan di minyak tawon eh, itu ada yang namanya eh, melit, melitin ya kalau nggak salah. Melitin itu peptida, jadi suatu peptida toksik dia tuh. Toksik. Jadi bukan teman aja yang toksik, ya minyak juga ada yang toksik. Jadi dia tuh memang dia bisa menyebabkan reaksi alergi, dokter Gidi. Ya, jadi ketika tertelan, si melitin itu tadi dapat menyebabkan efek samping yang sangat serius. Jadi memang ada. Jadi memang ada si bahan itu gitu. Jadi tidak mengada-ngada kita. Jadi termasuk iritasi pada saluran cerna. Ada efeknya gitu. Jadi ada namanya. Bisa diare juga gitu. Nah, Baik dokter. terus yang minyak yang bintang-bintang itu campuran minyak esensial tuh emang enak ya, emang kalau dibuat pijat karena dia kan terbuat dari cengkeh, terus kemudian kemangi, itu enak banget. Kalau tertelan dalam jumlah besar ya ya bahaya gitu. Gitu sih. Itu Baik. paling tidak gambaran besarnya seperti itu sih, Dokter Cici. Oke, baik dokter. Jadi tetap harus bijak ya Moms and Dads ya dalam menggunakan minyak-minyakan walaupun tradisional atau sudah lama digunakan, tetap kita harus fokus sama keamanannya ya dok ya. Oke, Mm-mm. ini selanjutnya masih ada yang dok pertanyaannya. Dokter mau tanya nih dok, kenapa kita tidak boleh memberikan bedak pada bayi dok? Apakah ada efek Oh iya iya iya. timbulkan? Gini. Mm-mm. Jadi gini, bedak itu dilarang pertama kali itu di India. Jadi karena partikel-partikelnya itu bisa masuk lewat saluran pernapasan. Itu sih yang pertama kali di jurnal di India itu karena itu. Jadi ditakut apa? Ada efeknya, beberapa ditemukan itu lewat saluran pernapasan gitu. Jadi apa namanya? Bahayanya itu karena di saluran pernapasan itu aja sih efeknya itu karena ditemukan itu kan. Kenapa enggak boleh? Karena ditemukan suatu kasus kan gitu, suatu kasus yang pertama satu, terus kemudian dalam jumlah banyak, itu aja sih.
Jadi kalau sudah dalam jumlah banyak, maka suatu barang tuh dilarang kan gitu. Tapi kalau misalnya dalam jumlah sedikit, itu masih belum dilarang. Berarti itu kan masih belum sedikit karena ini kan masih belum dilarang berarti di sini. Oke, Hanya hanya berarti hanya cuman sedikit lah kasusnya. Gitu sih. Gitu. baik Ada beberapa dokter. kasus yang seperti itu, saluran pernapasan. Nah, terima kasih jawabannya dok. Mudah-mudahan menjawab ya Mams ya. Ini masih ada lagi nih dok. Kita lanjut lagi ya dok ya. Ya, Pertanyaannya cukup banyak, dok. Malam dokter, izin bertanya nih dok. Bagusnya menggunakan perlindungan tabir surya seperti apa pada kulit anak yang biasanya sering iritasi atau alergi dok. Jadi sudah menggunakan beberapa produk baby toilet itu sering mengalami iritasi gitu. Silakan dokter. ya. Nah, gini, iritasi itu biasanya dia kan kulitnya sensitif. Kulitnya sensitif itu biasanya keturunan biasanya dia mudah sekali terkena gatal atau kering. Ya, yang pertama perlu dirubah itu biasanya gaya hidupnya. Gaya hidup itu mungkin ya yang bisa dilakukan. Yang pertama itu mungkin mandinya itu sehari 2 kali atau jangan sering-sering. Jangan sering-sering itu maksudnya jangan sehari 5 kali misalnya. Udah kulitnya kan tambah kering. Sehari 2 kali. Mandi paling tidak dengan air dingin. Sabun mandi jangan yang antiseptik, jangan yang abrasif gitu. Sabun mandinya yang lembut gitu. Setelah mandi gunakan lotion. Paling tidak gaya hidupnya dirubah dulu yang seperti itu gitu. Kalau sudah gaya hidupnya dirubah seperti itu, otomatis nanti akan membaik biasanya kulitnya. Kumatnya akan tambah jarang biasanya. Alerginya itu, kumatnya tambah jarang. Berarti kan itu pengobatannya berhasil gitu. Jadi nggak suatu pengobatan itu nggak sembuhnya tuh nggak yang harus sembuh total sekali itu nggak. Jadi kumatnya dia jarang, itu dia pengobatannya tuh ya berhasil sudah gitu. Nggak terus Oke. kemudian juga ini apa namanya nggak tentu dia itu gatel terus karena dia alergi terus nggak makan sesuatu juga nggak ini ya maksudnya belum tentu gitu. Kasihan nanti kalau tidak makan apa-apa. Gitu sih. Oke, baik, dokter. Mudah-mudahan terjawab nih dok. Jadi selain pemilihannya tadi mungkin tabir suryanya kan tadi udah dijelaskan sama dokter Deli ya dok ya hal-hal yang Mm-mm. bikin iritasi dihindari, tapi juga pola hidupnya diperbaiki ya dok ya supaya bisa lebih baik dan lebih jarang kambuh alerginya. Mm-mm. Oke, ini ada lagi nih dok pertanyaannya. Nah, dokter, apakah ada dampak negatif, dok, yang mungkin ditimbulkan jika anak usia 2 tahun mandi menggunakan sabun dewasa, dok? Karena anaknya tidak mau menggunakan sabun khusus anak, gitu. Bagaimana, dok? Sabun dewasa itu sebenarnya gini, anak usia 5 tahun itu sudah bisa dikenalkan sabun-sabun keluarganya, tapi sabun-sabunnya itu jangan yang berparfum gitu sih. Ya, sabun keluarga nggak apa-apa, asalkan sabunnya yang apa ramah lingkungan aja, ramah kulit maksudnya. Ramah kulit itu jangan yang jangan yang terlalu wangi, terus kemudian juga dipilih yang ini, yang untuk kulit yang sensitif. Jadi yang bisa dipakai semuanya. Sebenarnya nggak apa-apa, asalkan tidak terlalu wangi, terus kemudian juga nggak terlalu, tidak yang ini, nggak yang tidak tidak yang terlalu keras gitu maksudnya. Jadi bisa juga, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mm-mm. Oke, baik, dokter. Mudah-mudahan jelas nih, Mams, ya, tentang sabun dewasa tadi. Ini ada Iya. lagi nih, dok. Ini tadi nih yang kita janjikan mau dibahas di akhir nih, dok. Kebetulan pas di pertanyaan. Jika anak saya nih, dok, Sebentar, sebelum berenang, sebentar. Tadi 2 tahun ya. Sebenarnya 5 tahun yang boleh sabun keluarga itu. Kalau 2 tahun sih belum boleh. jadi Hati-hati. sebaiknya Jadi sebaiknya sabun sabun ini, sabun di anak-anak, iya. Kan kulitnya baik. nanti
sensitif. Kecuali nanti udah umur 5 tahun baru boleh gitu ya dok Boleh ya. dikenalkan sabun keluarga. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi nih dok. Jika anak saya sebelum berenang sudah menggunakan tabir surya nih dok, Hmm, juga hmm. sunblock dan sunscreen gitu katanya. Nah ketika berenang kan sunblocknya sudah terkena air nih dok, apakah Iya, mesti di retouch? Nah bagaimana nih dok cara mengulang apply-nya itu per berapa jam atau seperti apa? Silahkan dokter. iya. Sebenarnya walaupun dia sudah apa namanya, dia kan nyemplung ya, kan nggak nyemplung terus ini ya, kira-kira dia pas keluar dari kolam itu dia di retouch gitu. Oke. Ya, karena dia terkena air, itu dia fungsinya sudah berkurang, Dokter Cici. Iya, tapi nggak nyemplung terus retouch, nyemplung retouch gitu nggak. Paling nggak dia ini ya, pasti kan kalau renang itu latihan gitu, berapa kali putaran gitu ya, retouch lah, sejam gitu mungkin. Tapi yang jelas pada saat dia terkena air itu, walaupun dia water resistant ya mungkin dia fungsinya berkurang. Oke, baik. Jadi kurang lebih 1 jam gitu ya dok ya. Iya, Terus nanti mungkin udah bersih mau pulang ya kita apply lagi ya dok ya. Kalau apply tetap tadi lagi. Ha-ha. masih Iya, mau kayak pergi ke tempat. sepedahan ya, sepedahan gitu. Oke, baik dokter. Semoga menjawab nih Mams. Ini ada lagi dok. Nah, dokter, untuk anak yang memiliki kulit sensitif dan kering, lotion diaplikasikan setelah mandi saja atau diaplikasikan lebih sering dok? Karena terkadang penggunaan lotionnya juga berefek gatal dan luka saat kulit kering. Eh, Abis mandi, tapi kulitnya agak basah, itu lebih berefek lama. Oke, jadi sebelum Dia dikeringin lembab. handuk yang sampai kering sekali gitu ya dok ya? Mm-mm. Dia lembabnya lebih lama. Kemudian perlu di retouch lagi gitu dok, misalnya seberapa jam di-apply lagi lotionnya gitu. Enggak, habis mandi aja cukup. Oke, baik. Anak-anak kan. Iya dokter. Habis Jadi kalau mau habis berapa botol gitu nanti. iya dok, jadi dia mandi 2 kali cukup setelah mandi aja ya dok ya. Iya. Oke, baik dok. Masih ada lagi nih dok pertanyaannya. Ini Mungkin bagus nih pertanyaannya nih, bintik putih nih. Ini berhubungan nih soalnya. ini yang baru masuk ya dok ya. Hmm. Oke, kita coba baca ini dok. Dokter, kalau di wajah anak ada bintik-bintik putih itu kenapa ya dok? Ini Terus pakai apa mm, supaya hilang? ini berhubungan sama sunscreen nih. Jadi kalau bintik putih itu psoriasis alba. Kadang orang bilangnya dia panuan kadasan gitu. Tapi dia bukan. Kadang dia karena nggak ini, tidak diberikan sunscreen. Jadi dia panas-panas langsung raup air dingin gitu. Jadi makanya harus pakai sunscreen tuh karena sinar matahari gitu. Jadi ya caranya harus pakai sunscreen, nanti putih-putihnya nanti hilang. Karena tidak pakai sunscreen, tidak pakai pelindung, maka dia belontong-belontong putih kecil-kecil gitu. Jadi Oh, itu namanya psoriasis alba, bukan panuan. temuan. Ya. Tapi Oke. harus bisa dibedakan. Kadang panuan juga, panu itu gatal putih gitu. Tapi hanya bisa dokter sih yang bisa bedain. Jadi Gitu. sebaiknya kita pastikan gitu ya dok ya ke Iya, dokter. pastiin. Oke Mm-mm. ya dok ya. Kalau memang panuan ada lagi treatment yang harus diberikan gitu ya dok ya. Kalau Iya, karena betul. penggunaan sunscreen berarti penggunaan sunscreennya di lebih sering gitu ya dok ya. Dan Iya, lebih diperhatikan lagi. Oke. betul. Baik nih dokter, ada satu pertanyaan mungkin ini pertanyaan terakhir gitu ya dok. Ha, Karena udah iya ya, oh, gaya udah jam emas nih. 9. Iya. Ini baik sekali nih dok pertanyaannya. Berarti ini temanya sangat menarik Moms and Dads nih. Ini pertanyaan terakhir. Walaupun udah mati banyak pin bolak-balik, Iya dok, karena mungkin tapi narasumbernya bertahan. betul. Jadi ada yang sempat saya nggak baca, bentuknya bukan pertanyaan tapi pernyataan. Dokter Delia sangat cantik sekali katanya dok. Nah ini mungkin meminta Moms and Mempertegas. Dads ya, semangat gitu dok untuk Karena pakai sunscreen. nah karena pakai sunscreen nih Moms and Dads. Jadi kalau mau cantik ya Dokter Delia, mulai
dari sekarang dok ya merawat kulit dengan sunscreen. Oke, ini pertanyaannya dok. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, Moms and Dad. Dan setelah itu nanti akan Dokter Delia pilih 3 penanya terbaik ya dok ya, atau yang terfavorit untuk mendapatkan sunscreen dari Albe Clinic ya dok ya. Oke, ini pertanyaannya dok, apakah boleh mengoleskan olive oil murni dok sebagai lotion ke badan bayi dan anak? Katanya sempat ada mitos nih dok, katanya bahwa olive oil yang murni tanpa kandungan yang lain-lain itu baik untuk kulit bayi dan anak. Silahkan dokter. Iya, jadi kalau olive oil yang murni ya, itu kan kalau mineral oil ini bisa olive oil yang murni nih ya. Kalau mineral oil ini bisa mengganggu ini kan, mengganggu pori-pori. Terus kemudian dia bahan-bahan ini dihindari untuk berbagai alasan ya, karena potensinya apa namanya bisa nutup pori. Nah, misalnya alternatif nih untuk pengganti olive oil bisa direkomendasikan kayak pseudoceramide atau ceramide ya kayak gitu. Dia bisa ada kemampuan untuk memproteksi kulit ya untuk memperbaiki barrier kulit. Tapi kalau bener-bener yang apa namanya yang pure ini dan dia tidak alergi itu ya bisa saja. Tapi pelembab ini ya yang paling bagus ya itu tadi pseudoceramide itu. Jadi dia meresap dan apa ini ya meresap di kulit. Jadi dia nggak nutupin pori gitu ya, dokter Gigi ya. Tidak menutup pori gitu. Kalau misalnya yang tadi kan nutupin pori itu, porinya tidak bisa bernapas. Jadi pelembab ini itu dioleskan secara merata ke bagian-bagian tubuh anak sekitar 3 menit gitu ya setelah mencuci tangan, terus kemudian mandi di dada, punggung gitu, tangan dan kaki. Itu bagus sih buat anak-anak yang kulitnya kering, yang dermatitis atopik kayak tadi. Itu sih apa namanya alternatif untuk gantiin dari minyak zaitun dan olive oil tadi, olive oil murni ya. Iya, jadi memang dia tuh kan fungsinya untuk melembabkan ini ya, mencegah barrier kulit yang rusak gitu kan ceritanya ya. Oh, Gitu. baik Mm-mm. dokter. Jadi walaupun murni juga tetap harus ada yang dipertimbangkan ya dok ya. Uh, Takutnya kan sensitif ya, iya walaupun betul. murni gitu. Mm. Oke. Baik dokter, nih pertanyaan yang sudah sempat dijawab Moms and Dads yang belum nanti mungkin bisa DM ya dok ya ke dokter anakku official atau mungkin komen atau DM dokter Delia atau bisa ikut lagi nanti di Instagram dokter Delia siapa tahu jawab nih dok. Nah sebelum kita akhiri dok kita akan pilih dulu dok 3 penanya terbaik. Mungkin dokter ada inget dok pertanyaan tentang apa? Nah ini aku Saya sih yang inget udah cuman yang ini, yang bintik putih sedikit doang. Kalau dok. Jidi ingetnya yang mana? Oke, Ini ini sunscreen menarik. buat ibunya atau buat anaknya ya? Sunscreen untuk anak nih, dok. Hmm, Produknya untuk anak oke, nih. oke. Ya. Oke, jadi pilihan dokter Delia dulu nih ya yang kita sebut nih yang menarik yaitu untuk Miskiatul Jatnika. Nah, nanti jangan lupa untuk DM ya ke Instagramnya dokter anakku official. Nah, ini kalau dari aku tadi yang paling ingat tentang penggunaan lotion tadi dok di bayi atopi nih atas nama @diahayu_permatahari. Nanti boleh DM juga. Terus satu lagi tadi tentang penggunaan bedak, boleh ya dok? Yang Boleh, boleh. ayo Oh iya, yang iya, iya. Ha. sebelah tadi ya dok ya. Oke, Mm-mm. ini di @natasha_m_u_k. Nah, jangan lupa nanti bisa DM untuk kelanjutannya di @dokter anakku official. Nah, ini dok, sebelum kita closing, dokter mungkin boleh memberikan take home message nih dok untuk moms and dads tentang penggunaan sunblock dan juga toiletries yang baik untuk bayi dan Ah, anak. Silahkan dokter. iya, oke. Untuk moms and dad, gunakanlah sunscreen untuk bayi yang sudah berusia 6 bulan ke atas dan toiletries-nya jangan lupa yang bebas alkohol dan gunakan yang bebas pewangi juga supaya kulit bayinya tetap sehat.
Dah gitu aja. Oke, terima kasih banyak nih Dokter Lala untuk ilmu yang sangat Sama-sama. bermanfaat, untuk bersedia menjawab pertanyaan yang cukup banyak nih Dok di Instagram Live hari ini. Baik Dok, terima kasih juga untuk Moms and Dads yang sudah bergabung pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, antusiasnya, dan selamat untuk para 3 penanya terbaik yang nanti akan mendapatkan souvenir. Jangan lupa untuk kontak Dokter Anakku Official untuk kelanjutannya. Jangan lupa juga untuk follow Dokter Anakku Official dan Instagram Dokter Delia karena banyak sekali informasi-informasi kesehatan yang sangat baik untuk disimak dan gratis ya Dok ya. Kalau kita lihat reelsnya Dokter Delia, Instagram Dokter Delia tuh dapat informasi gratis dan bermanfaat. Kalau gitu kita akhiri dokter Instagram Live hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di Instagram Live selanjutnya dengan informasi-informasi kesehatan yang lebih menarik lagi. Selamat malam Dokter Delia, selamat malam Mas. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.